Kali ini kita akan belajar tentang normalisasi basis data. Normalisasi itu apa sih? Ketika kita akan merancang sebuah database untuk sistem database relasi, tujuan utamanya mengembangkan model logika. Biar database-nya baik, kita harus mengidentifikasi sekumpulan relasi yang tepat. Ya, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi relasi tersebut dengan normalisasi. Jadi ada kemungkinan saat kamu buat database, saat kamu buat tabel, ada datanya yang sama dari satu tabel dengan tabel yang lain. Kayak contohnya, di data siswa ada tabel, ada nama siswa. Di tabel nilai ada nama siswa. Di tabel absen ada nama siswa. Di tabel pembayaran ada juga nama siswa. Nah, itu kan nama siswa ada di beberapa tempat. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan teknik normalisasi, berarti akan ada data yang double. Ya, sedangkan di database itu tidak boleh ada data yang double, tidak boleh ada data yang sama antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, karena nanti akan menumpuk. Contohnya gini, saat ada nama siswa Adi, ya, nilai di tabel siswa ada, terus di tabel nilai ada, tapi di tabel absen lupa masukin nama si Adi. Otomatis selama mengikuti pelajaran kan si Adi absennya kosong karena tidak ada namanya. Nah, itu berarti ada kesalahan di database-nya. Ini itu nggak boleh terjadi seperti itu. Dia harus menyambung antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Itu kesalahan di basis data. Nah, normalisasi ini digunakan untuk menghindari kesalahan pada proses pembuatan basis data yang tadi, biar datanya nggak sama, biar datanya nggak berulang, biar nggak boleh ada data yang kosong. Ya. Ini ada beberapa kesalahan dalam perancangan basis data. Nah, yang pertama, kesalahannya adalah data yang sama tersimpan di beberapa tempat. File atau record yang tadi, file nama kesimpan di beberapa tempat, di beberapa tabel, itu nggak boleh. Dia harus ada tersimpan di tabel, satu tabel. Jadi kalau misalnya si nama siswa itu hanya ada di tabel siswa. Nah, nanti kalau misalnya di tabel nilai membutuhkan nama siswa, dia hanya tinggal memanggil nama siswa dari tabel siswa. Ya, bukan membuat baru. Harusnya seperti itu. Terus yang kedua, ketidakmampuan menghasilkan informasi tertentu. Kayak tadi, karena datanya double, terus nginputnya di masing-masing tabel, setiap tabel diinput, ya harusnya di absennya dia ada, tapi karena kamu lupa nggak nginput, berarti dia kosong. Nah, itu kan yang dirugikan adalah si siswanya. Itu nggak boleh seperti itu. Terus terjadi kehilangan informasi. Kalau datanya dihapus, satu yang ini dihapus, yang itu dihapus, berarti kan otomatis data si tadi yang kalau dihapus ya data absennya hilang. Terus kalau misalnya nilainya dihapus, nilainya hilang. Sementara di tabel si absennya masih ada nama si Adi tadi. Terus terjadinya redundansi data, pengulangan atau duplikasi data, sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating. Gitu. Redundansi data, datanya berulang. Di sini ada, di sana ada, di tabel ini ada. Terus berarti karena di setiap tabel ada, dia memboroskan penyimpanan, RAM-nya jadi makan banyak tempat. Terus menyulitkan saat proses updating. Di namanya Adi, ternyata salah. Namanya Adi Susanto, berarti kan harus ditambahin. Nah, saat kamu ngupdate Adi Susanto di tabel siswa, kalau dia tadi datanya tersimpan di beberapa tempat, berarti di tabel absen juga kamu harus ganti, di tabel ini juga harus diganti, di tabel ini juga harus diganti. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kalau di database yang baik, saat kamu satu diganti, tabel yang make si siswa itu dia akan otomatis
terganti datanya, terupdate. Terus yang terakhir kesalahannya timbul nilai null value. Null itu berarti kosong. Sedangkan di database setiap kolomnya harus mempunyai nilai. Tidak boleh ada yang kosong nilainya. Nah, terus ngebenerin ininya gimana? Biar nggak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, itu kita pakai teknik normalisasi. Teknik normalisasi ada sampai 3 NF. Ada 1 NF, ada 2 NF, ada 3 NF. Ya, sebelum 1 NF kita ada namanya anormalisasi. Tujuan dari normalisasi sendiri adalah mengeliminasi duplikasi informasi, memudahkan pengubahan struktur tabel, memperkecil pengaruh perubahan struktur tabel. Ini tadi bentuk normalisasi. Normalisasi karena ini bertingkat, karena ini ada berapa tahap, ada 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF. Tapi belum tentu di 3 NF itu selalu lebih baik dari di 2 NF. Saat kamu melakukan proses normalisasi, jika di proses 1 NF tabel kamu sudah normal, sudah normal gitu, tidak ada redundansi data, tadi nggak ada nilai yang kosong, nggak ada duplikasi data. Nah, itu berarti dia sudah selesai di proses 1 NF. Tapi kalau di proses 1 NF, dia masih ada data kesalahan yang tadi, yang 6 tadi, maka dia naik, diselesaikan di 2 NF. Nah, itu juga dilihat di 2 NF. Kalau di 2 NF itu dia sudah selesai, berarti kita berhenti di 2 NF. Kalau di 2 NF ternyata masih ada nilai yang kita punya NIPD kemarin, ya. Kita punya nama siswa dulu. Kita punya NIPD misalnya diisi 1920 10001. Ini punyanya si Adi. Terus kita punya NIPD 1920 10002. Ini punya si Putri. Nah, ini di tabel siswa. Ya. Berarti di sini anggap si NIPD ini A, siswa ini B. Berarti B secara fungsional bergantung kepada A. Jadi di tabel manapun, di tabel siswa ini, di tabel manapun kalau misalnya kita punya nanti namanya tabel nilai, kan ini ada, kalau kamu lihat nilai kamu, ada ngambil NIPD, ngambil nama, terus nilai. Nah, tabel nilai ini akan berelasi dengan tabel ini. Terus kamu di sini masukin NIPD-nya misalnya si 001 tadi. Otomatis namanya ini tetap si Adi. Kalau kamu masukin 002 berarti ini punyanya si Putri. Di tabel manapun akan seperti ini. Nah, ini disebut dengan kebergantungan fungsional. Si B, si nama siswa ini bergantung kepada si NIPD. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini tadi saya buat. Ini. Contohnya, kita lihat. Lihat di sebelah sini. Ini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, 6, dan 8. Ya. Dilihat di sini kita ada atribut mata kuliah, NRP itu sama dengan NIPD, ada nama, ada nilai. Nih, lihat di sini. Ini kita anggap tadi A, NRP. Ini B. Lihat di row 1. Yang NRP ujungnya 100 itu punya si Denny Astika Puri. Ya. Dia mengikuti mata kuliah aplikasi
web. Ya, saat di kuliah basis data ada muncul nama si 001, 100 di 100, berarti si 100 ini tetap punya si Denny Astika Puri. Gitu. Dimanapun dia, di tabel manapun dia, si 100 ini punyanya si Denny, si 101 ini punyanya si Uun. Ya, mau dimanapun, mau di mata kuliah apapun, lihat tetap sama. Yang ini sama ini tetap sama. Mau mata kuliah apapun, selama NRP-nya 101, berarti namanya itu si Uun. Ini namanya kebergantungan fungsional. Tabel B, fungsional dependensi, atribut B, fungsional dependensi ke si atribut A. Selanjutnya, nah ini nah ini kalau bisa lihat yang tadi di nama tadi di tabel mata kuliah tadi kita punya NRP mata kuliah, nama, nilai. Nah, di sini kita lihat siapa bergantung ke siapa. NRP ini sifatnya dia primary key. Ya, tadi NRP bergantung fungsional ke nama. Terus NRP sama mata kuliah dia berrelasi. Ya, saat mengikuti mata kuliah, si NRP ini mendapatkan nilai. Nah, jadi nama bergantung ke NRP. Nilai bergantung ke NRP dan mata kuliah. Jadi si NRP-nya 100, tadi mata kuliahnya basis data nilainya 80. Kalau si yang NRP-nya 101, mata pelajarannya basis data, berarti nilainya misalnya nilai 90, berarti si 80 ini punyanya siapa yang tadi? Berarti si 80 ini nilainya si Denny. Si 90 ini nilainya si Uun. Itu fungsional dependensi. Dia tuh yang mikir rame-rame, misalkan pakai ISO-nya berapa, 1600, terus mukaannya berapa, kayak gitu. Terus di soal itu kan kita lihat lagi contoh selanjutnya tentang anormalis tabel. Anormalis tabel itu tabel yang tidak normal. Nih, dia tabel tidak normal itu mempunyai penggandaan field sejenis. Jadi kalau kemarin kalian udah lihat contohnya, field itu hanya satu dan dia tidak sama. Sedangkan di sini kita punya contohnya tabel siswa yang mengambil mata pelajaran. Kamu punya mata pelajaran basis data, punya mata pelajaran Progdas, punya mata pelajaran nanti ada PDPB, ada komputer dan jaringan dasar dan lain-lain. Nah, ini lihat di sini. Di sini kita punya field NIPD 1. Kita punya field nama siswa. Nah, di mapel kita harusnya ada 1, tapi di sini mapelnya ada 3. Mapel pertama, mapel kedua, mapel ketiga. Gitu. Ya. Nah, kalau tabel yang seperti ini disebutnya anormalis tabel. Nah, kenapa disebut anormalis tabel? Karena kalau nilainya diisi, nih, saat kita mengisikan nilai, kemungkinan null value ada, atau data mata pelajarannya bisa diambil lebih dari 1 atau multi value. Ini nggak boleh.
Terus gimana bentuk normal ini kita buat jadi bentuk normal? Oh, saya ngasih satu. Nah, bikinnya gimana biar dia bentuk normal? Nah, tadi di sini kita punya NIPD, kita punya nama siswa, kita punya mapel 1, kita punya mapel 2, kita punya mapel 3. Nah, di sini kita lihat mahasiswa bergantung fungsional ke NIPD. Mata pelajaran, kemarin kalau kamu udah perhatiin dikit, mata pelajaran itu kita buat tabelnya sendiri. Berarti ini harus dipisah. Saat NIPD dan nama siswa ini jadi tabel siswa, kemarin mata pelajaran gimana? Berarti dia ada kode mapel, kita masukin mapelnya, nama mapelnya, sama semesternya. Ini jadi tabel mapel. Nah, karena ini berelasi, si tabelnya, berarti dia harus ada yang menyambungkan. Nah, berarti di sini kita buat lagi kode jadwal NIPD, nama siswa, sama kode mapel. Kira-kira ini jadi tabel apa namanya? Kalian bahasnya semester. Ini berarti kita jadi punya tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga. Dari sini kita punya 3 tabel. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah tidak ada yang bergantung satu sama lain. Berarti tabel ini sudah normal. Ada di proses 2NF. Kenapa di 2NF nggak langsung 1NF? Nah, ntar kita dijawab di slide selanjutnya. Terus bentuk 3NF. Bentuk 3NF itu contohnya gini. Si bentuk 3NF-nya itu misalnya ini kondisinya sudah 2NF. Ya. Kondisi tabel ini sudah 2NF. Ternyata pas di 2NF ada kita nemu tabel nilai. Tabel nilai itu terdiri dari NIPD, nama, nilai, sama keterangan. Ya. Kalau dilihat lagi NIPD, nama itu bergantung ke NIPD. Dari NIPD bisa bergantung ke nilai. Sedangkan keterangan, fit keterangan ini kan bergantungnya ke nilai. Tergantung nilainya. Kalau nilainya dia 95, keterangannya sangat baik. Kalau dia nilainya 90, keterangannya cukup. Kalau dia 87, keterangannya baik. 75, keterangannya kurang. Kalau nilainya ada 50, berarti keterangannya juga kurang. Berarti si keterangan ini masih bergantung ke nilai. Nah, di sini bedanya. Saat sudah diproses sampai 2NF, ternyata masih ada satu field yang bergantung ke field bukan kunci. Nah, nilai ini kan bukan kunci ya. Berarti ini disebut transitif dependent. Dependensi secara transitif atau sama tidak langsung. Nah,
Jadi saat sudah melalui proses 2NF, ternyata masih ada field yang tidak bergantung ke field kunci seperti ini, maka ini disebut transitive dependent. Caranya gimana? Berarti ya ini kita pecah lagi tabelnya, kita lihat lagi. Yang bergantung ke tabel nilai siapa aja tadi? Ada NIPD, nama, sama nilai. Di sini berarti kita bikin lagi tadi ada NIPD yang pertama, yang ini bergantung semua ke si fungsi. Terus kita bikin lagi nilai. Ini contoh yang tadi udah ya 3NF. Nah, ini contoh tabel yang nilainya 0. Dilihat. Di sini ada tabel siswa yang memiliki SIM. Satu kelas kamu aja belum tentu semuanya punya SIM. Makanya di sini lihat, ada yang ada SIM-nya, ada di sini nilainya 0. Sedangkan database itu setiap tabel itu dia not 0, tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Nah, berarti gimana biar nggak kosong? Berarti kita bikin sendiri tabel nama, tabel siswa, terus kita pakai NIS sama nomor SIM. Ini tabel SIM. Jadi dari sini kita prosesnya ada di 2NF, jadi 2 tabel. Sebutin tabel apa aja? Tabel siswa dan tabel SIM. Nanti ada tugas di bawah. Nah, tugasnya sama ngerjainnya. Nah, ini contoh yang tabelnya banyak. Nih. Ini contoh yang tabelnya banyak. Kalian ya, lihat di sini. Kita punya tabel NRP, tabel nama, tabel alamat, tabel tanggal lahir, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, nilai, waktu kuliahnya, ada ruang belajarnya, ada nama dosennya, ada alamat dosen. Ini isinya. Ya. Ini recordnya. Di record ini lihat, ini kosong, ini ada isinya, ini kosong. Nah, sedangkan tadi kan ini nggak boleh. Berarti kita pecah. Kita buat ambil atasnya aja. Nah, tentukan dulu dari ini semua mana yang jadi primary key-nya. Nah, di sini kita punya NRP yang jadi primary key-nya. Terus di sini kita punya kode mata kuliah yang jadi NRP. Nah, dari sini kita lihat yang bergantung ke NRP itu NIPD ada yang bergantung ke NRP, ada nama, ada alamat, sama tanggal lahir. Berarti dari satu tabel ini kita punya tabel namanya mahasiswa. Terus kita punya primary key kode mata kuliah. Kita punya nama mata kuliah, kita punya SKS, semester, nilai, ada waktu kuliahnya, ada ruangnya, ada nama dosen. Sudah jelas? Di sini berarti kita punya tabel mata kuliah. Nama dosen,
Ya, nama dosen, alamat bergantung secara fungsional transitif dependensi ke nama dosen. Berarti dari sini kita punya tabel dosen. Ya. Oke, pintar. Jadi yang tadi dulu sebentar. Tugas kalian adalah membuat mockup dari logo yang sudah kalian buat. Berarti tadi kita punya mahasiswa ada NRP, ya kan? Kita punya NRP, kita punya NRP, nama, alamat, tanggal lahir kalau nggak salah tadi. Berarti ini tabel siswa. Terus tadi ada tabel kode MK, ada nama MK-nya, ada SKS, ada jadwal, ada ruang, ada nama dosen, ada alamat. Ini jadi tabel mata kuliah. Sedangkan saat dilihat tadi di sini yang masuk ke si mata kuliah itu hanya sampai sini. Di sini keterangannya. Ini bergantung fungsional transitif. Berarti di sini kita bikin lagi. Walaupun di sini nggak ada nama dosen, nggak ada kode dosen, tetap si dosen ini harus ada primary key-nya. Berarti di sini kita kasih kode dosen, terus ada nama dosennya, ada alamat. Nyampe sini, ini prosesnya masuk ke 2NF. Tapi karena masih ada yang transitif, nanti kita pecah lagi. Di sini jadi tabel dosen. Ini prosesnya masuk ke 3NF. Terus ruang kan masing-masing ya. Ruang masing-masing. Kayak di sini ruang 22 itu punyanya RPL, ruang 20 punya RPL, ruang 21, 23 punya jurusan MM. Ada ruang 1 sampai ruang 13 itu dipakai buat normatif adaptif. Di sini kita pecah lagi. Ada ID ruang, nama ruangnya. Nah, di sini kita punya tabel ruang. Yang penting kalian sesuaikan aja kira-kira logo yang jadi setelah dibuat sampai proses 3NF kita punya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.